Bab 7326. Sudah berakhir. Ayah Tawana terkejut dan berkata, kalian berdua baik-baik saja, kok tiba-tiba berakhir begitu? Tawana tergagap, mungkin masih kurang cocok. Kurasa tidak akan ada hasil yang berarti kalau kita terus begini. Lagi pula, kita berdua sudah tidak muda lagi. Tidak perlu terus-terusan saling menyia-nyiakan seperti ini. Tidak begitu pantas. Ibu Tawana berkata dengan bingung, kalian berdua sudah bersama begitu lama. Ini hubungan terlama yang pernah kalian jalani. Kalian sudah berusia 30-an. Sudah waktunya memikirkan pernikahan kalian. Jika kalian putus dengan Trevor sekarang, kalian akan butuh beberapa tahun untuk jatuh cinta lagi dan menikah. Saya khawatir kalian akan berusia 40 tahun. Pada titik ini, Ibu Tawana mendesah sedih, masa muda seorang wanita hanya bertahan 12 tahun. Kau tak bisa menyia-nyiakannya lagi. Ayah Tawana pun setuju, ya, sayang, dengan bakat musikmu, kariermu mungkin masih panjang, tapi masa remajamu sudah ditentukan. Lebih penting memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa penting dalam hidupmu. Ibu Tawana langsung setuju dengan kata-kata suaminya dan melanjutkan, Nak, menurutku Trevor sebenarnya cukup baik. Dia tampan dan bertemperamen baik. Meskipun penghasilannya mungkin tidak setinggi kamu, dia sudah dianggap elit. Kamu bisa mandiri secara finansial setelah menikah, jadi kamu tidak perlu khawatir dia akan menghambatmu. Tawana menggeleng kuat-kuat dan berkata, sudahlah. Aku sudah tidak punya perasaan lagi padanya. Terus-menerus membuang-buang waktu untuknya tidak baik untuk kita berdua. Pasangan itu saling memandang dan tidak dapat menahan perasaan sedikit melankolis. Mereka memiliki kesan yang baik tentang Trevor. Putri mereka memiliki kisah cinta yang rumit dan akhirnya menemukan pasangan yang langgeng dan stabil. Mereka juga berharap keduanya bisa segera menikah. Tampaknya hal ini hampir pasti, tetapi saya tidak menyangka akan berakhir dengan semua orang menempuh jalannya masing-masing. Ibu Tawana jelas sedang sedih. Emosi putrinya sudah mencapai titik terendah, dan ia tidak tahu kapan ia akan bisa mencapai akhir yang bahagia. Keluarga mereka sudah menghasilkan cukup uang untuk menghidupi mereka selama beberapa generasi, dan mereka hanya ingin putri mereka memasuki tahap selanjutnya dalam hidupnya. Namun kini, masa depan itu terasa jauh. Ayah Tawana tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apakah Trevor berubah pikiran? Apakah akhir-akhir ini dia sering main-main dengan gadis lain? Tidak. Tawana merasa sedikit bersalah dan berkata cepat, ini tidak ada hubungannya dengan mengubah hatimu. Ibu Tawana tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Nak, mungkinkah kamu telah berubah pikiran? Tawana tidak berani menjawab pertanyaan ibunya dan tergagap, sudah kubilang ini tidak ada hubungannya dengan mengubah jantungmu, jadi tolong berhenti bertanya. Ibu Tawana tiba-tiba berkata, waktu konsermu di Tiongkok, seluruh internet penuh dengan berita tentang kamu dan penari itu yang berciuman di balik topeng mereka. Apa Trevor terlalu berlebihan di atas panggung sampai-sampai merasa tidak senang? Mungkin. Ayah Tawana langsung setuju. Liputannya memang cukup intens, dan skala panggungnya memang sedikit lebih besar daripada pertunjukan sebelumnya. Kalau aku Trevor, aku mungkin juga akan merasa sedikit kesal. Setelah itu, Ayah Tawana segera menasihati, Nak, kalau kamu salah paham soal ini, Ayah sarankan kamu cari kesempatan untuk menjelaskannya dengan jelas. Pekerjaan ya pekerjaan, hidup ya hidup, pisahkan saja keduanya. Tawana berkata dengan kesal, kalian berdua sebaiknya berhenti membahas ini. Bagaimanapun kalian membahasnya, Trevor dan aku sudah sampai pada akhirnya. Aku tidak mungkin kembali seperti dulu, apalagi menikah dengannya. Malahan, aku lebih suka tidak menikah daripada menikah dengannya hanya karena usia. Ibu saya tak kuasa menahan diri untuk berkata, tapi kamu harus memikirkan hidupmu. Kamu sangat sukses dalam kariermu dan telah menghasilkan banyak uang. Hak cipta musikmu akan terus menghasilkan kekayaan untukmu di masa depan, tetapi kamu harus terus maju dalam hidupmu. Kalau tidak,
Apa yang akan terjadi dengan uang yang kamu hasilkan dan hak cipta musikmu? Siapa yang akan mewarisinya? Tawana berseru, kalau aku ditakdirkan punya keturunan, keturunankulah yang akan mewarisinya. Kalau tidak, aku akan menyumbangkan semuanya setelah aku mati. Mata ibuku merah karena cemas. Bagaimana mungkin? Para selebritas yang meninggal sendirian itu sungguh menyedihkan. Beberapa dari mereka, di usia senja, dikelilingi oleh segala macam penipu, semuanya mengincar warisan mereka. Berbagai lembaga mengerumuni mereka seperti lalat untuk mengambil uang mereka, seolah-olah mereka adalah steak terbaik di atas meja. Aku tak tahan melihatmu mengalami siksaan seperti itu di usia tuamu. Tawana berkata dengan serius, Bu, aku baru berusia 30-an. Aku tidak ingin memikirkan masalah-masalah yang ibu sebutkan. Lagi pula, aku percaya pada kemampuanku sendiri. Karena aku mampu membangun karirku sendiri di usia 20-an, aku pasti tidak akan dimanipulasi oleh orang-orang itu saat aku berusia 70-an atau 80-an. Ibu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini untukku. Setelah berkata demikian, Tawana berdiri dan bersiap pergi ke teras luar untuk menikmati angin laut dan menenangkan diri. Namun pada saat itu, ponselnya tiba-tiba menerima pesan WeChat. Saat dia melihat dorongan WeChat, dia sangat terkejut, dan kekesalannya sebelumnya lenyap seketika, karena dia tahu bahwa WeChat ini pasti dikirim oleh Charlie. Lingkaran kehidupan utama Tawana berada di Eropa dan Amerika Serikat. Orang Eropa dan Amerika memiliki perangkat lunak sosial dan perangkat lunak pesan instan sendiri, dan tidak banyak orang yang menggunakan WeChat setiap hari. Alasan utama Tawana mengunduh WeChat dan mendaftarkan akun adalah untuk menghubungi Charlie. Ia juga menambahkan beberapa teman Huasia di WeChat, tetapi mereka pada dasarnya adalah rekan kerja yang pernah ia hubungi. Setelah 20 konser Huasia berakhir, ia mengatur semua rekan tersebut untuk mengaktifkan pesan, jangan ganggu. Hanya satu orang yang mengaktifkan notifikasi pesan, dan orang itu adalah Charlie. Oleh karena itu, selama ada pesan push di WeChat, pesan tersebut pasti dikirim oleh Charlie. Transformasi Tawana yang nyata dan ekspresi gembiranya membuat orang tuanya menyadari ada sesuatu yang salah. Saat itu, Tawana segera mengambil ponselnya, membuka WeChat dengan saksama, dan melihat pesan dari Charlie yang berbunyi, Nona Sweet tinggal di villa mana? Saya akan meninggalkan pulau ini hari ini dan ingin bertemu dengan Anda. Tawana begitu gembira hingga ia cepat-cepat menjawab dengan ujung jarinya, saya tinggal di villa 1, tapi saat ini saya di villa 2 tempat orang tua saya tinggal. Charlie menjawab, saya di seberang Anda. Kalau ada waktu, saya akan mampir nanti. Tawana langsung menjawab, kalau begitu, kita bertemu di villa 2. Aku akan segera kembali. Charlie menjawab, baiklah, sampai jumpa lagi. Tawana menyimpan ponselnya dan langsung memberitahu orang tuanya, aku mau kembali ke kamar. Nanti ada teman yang datang berkunjung. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu jawaban orang tuanya, ia bergegas keluar dan kembali ke kamarnya. Ibu Tawana tak kuasa menahan diri untuk berkata kepada suaminya, tingkah laku Tawana barusan benar-benar seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Siapa teman yang dia bicarakan? Ayah Tawana menggelengkan kepala dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi akhir-akhir ini dia bertingkah agak aneh. Mungkinkah dia punya gebetan baru?